Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada hari ini kita dapat berjumpa lagi di channel YouTube Miftahul Hadi. Alhamdulillah, harapan saya kabar teman-teman baik selalu. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah atau sebuah cerita pengalaman yang berasal dari pertanyaan beberapa teman-teman disabilitas netra, khususnya umumnya teman-teman yang kenal dengan saya. Ada pertanyaan seperti ini, kakak ini kan seorang tunanetra. Iya betul. Nah, bagaimana sih kak cara kakak mempelajari kitab kuning? Nah begini teman-teman, alhamdulillah kebetulan saya saat ini berpesantren atau mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di desa saya. Boleh teman-teman cari nanti, namanya ada Tarbiyatu Sibyan nama pesantrennya. Atau jika perlu nanti saya buatkan peta lokasi jika ingin teman-teman bermain ke sini, karena kami menerima tamu dari manapun selagi niatnya baik, tujuannya baik. Gimana sih kak caranya belajar kitab kuning, khususnya untuk kakak yang seorang tunanetra? Nah begini teman-teman, yang pertama, alhamdulillah saya seorang tunanetra dan oleh Allah diberikan kelebihan yaitu untuk menghafal. Yang pertama menghafal, jadi saya menghafal, belajarnya itu lebih kepada menghafal. Kayak misalnya contoh kitab Jurumiyah yang kita semua mungkin banyak di antara kita mengenalnya. Kitab ini sangat populer di banyak pondok pesantren, termasuk di modern pun mempelajari kitab ini. Karena pesantren yang saya ikuti adalah pesantren Salafiyah, jadi memang terfokus di kitab-kitab kuning. Bagaimana saya ketika belajar? Yaitu yang pertama, saya menyiapkan diri saya untuk mengingat, menghafal, lalu mengulang pelajaran yang disampaikan oleh guru. Karena dengan niat serta kesungguhan yang bulat, maka kita akan dimudahkan. Termasuk saya sendiri ketika saya belajar, biasanya saya baca salah satu doa yang oleh guru saya ajarkan, yaitu Allahumma fa'na bima alam tanah wa alimna ma yang fauna wajibna ilman. Sama satu lagi yaitu Allahumma alhimni rusdi wa kini syari nafsi. Berbekal doa itu saya merasa Allah permudah untuk saya belajar gitu. Metodenya sih cuma 3. Yang pertama itu menghafal, kedua mengingat, ketiga mengulang. Seperti contoh, kalau kitab itu biasanya ada logatan atau terjemahan. Waktu itu pertama saya menghafal pembukaan ibtada atau mubtada pada kitab Jurumiyah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawit ingsun ing iki risalah matan Jurumiyah. Saya hafal satu baris biasanya 1 hari, dan itu saya ulang ketika setelah sholat atau ketika saat akan mempelajari materi berikutnya. Ketika dalam 1 kali nafas, tarikan nafas bisa mengulang sampai 5 kali, artinya saya sudah menghafal. Saya yakin itu, dan ketika saya sudah hafal maka saya akan selalu ingat. Tinggal konsisten kita untuk mengulang gitu teman-teman. Lantas katanya, bagaimana kalau kitabnya belum ada logatnya? Biasanya saya bertanya kepada teman-teman santri ya, teman-teman santri yang lain, logatan yang harus ditulis itu apa? Bagaimana cara nulis logatannya? Alhamdulillah, karena sekarang media ini sangat-sangat membantu buat kita disabilitas netra. Dengan adanya handphone, saya belajar menulis logat di handphone. Nah, untuk cara melogatnya sendiri bagaimana?
itu akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Yang penting kita bisa memahami dulu bagaimana cara mempelajarinya dan seberapa sulit atau mudahnya untuk mempelajari kitab kuning ini. Bagi saya mudah karena saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, itu sih. Dan perlu juga adanya motivasi dari orang tua, guru, dan lingkungan yang mendukung. Itu yang paling penting untuk kita belajar. Lantas, kenapa saya mau mempelajari kitab kuning? Karena saya ingin bisa, itu yang pertama. Yang kedua, kitab kuning atau kitab Jurumiyah salah satunya adalah sumber atau kunci-kunci pengetahuan berikutnya, termasuk dalam membaca Al-Quran pun akan lebih bisa memahami ketika sudah memahami dasar-dasar ilmu nahu tersebut. Lantas ada juga yang bertanya, katanya, apakah tidak pusing saat menghafal banyak kitab tersebut, banyak buku tersebut? Alhamdulillah tidak, karena memiliki metode masing-masing di setiap bukunya. Yang pertama, kitab Jurumiyah itu adalah bentuknya ucapan atau kalimah, ya. Dan yang kedua, misalnya Imriti itu karena bentuknya qaidah, maka dibacanya qaidah. Dan lebih mudah ketika bisa mengingat qaidah-qaidah tersebut. Kalau Jurumiyah itu sama seperti kita menghafal buku biasa gitu. Sama ya, cuman bedanya mungkin ada bahasa Arab sama logatnya. Terus ada juga yang bertanya, Kak, logat apa sih yang bisa digunakan di pesantren kakak? Yang pertama itu ada logat bahasa Jawa seperti yang saya contohkan di atas tadi. Yang kedua, untuk penjelasan biasanya menggunakan logat bahasa Sunda. Begitu. Jadi mungkin kedepannya jika di channel ini ada kosakata bahasa Sunda, ada kosakata bahasa Jawa, karena itu saya ambil dari logatan kitab yang saya pelajari. Begitu teman-teman. Satu pertanyaan lagi ada, Kak, katanya, untuk menghafalnya itu berapa lama? Kalau untuk menghafal sendiri, saya biasanya tergantung mood. Nah, kalau misalnya moodnya lagi baik, satu baris 1 hari itu dapat. Kalau enggak, biasanya satu baris itu 2 hari sampai 3 hari. Dan untuk Jurumiyah sendiri, saya memang belum bisa menghafal semuanya, masih bertahap lah gitu. Tapi semoga saja kedepannya saya bisa membagikan ilmu yang saya saat ini pelajari kepada teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Semoga tidak puas dengan jawaban yang saya berikan, dan ke depan nanti bisa kita belajar lagi secara bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.